kita mengkategorisasikannya di dalam HS-nya. Dan kita harus percaya itu, Pak. Lah, selama ini Pak Arteria pernah mempermasalahkan transaksi triliunan itu seperti apa. Bahkan Bu Sri Mulyani Pak rapat dengan kami di Komisi 11, Pak, itu merasa terprovokasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, sehingga beliau membuka apa yang dilarang oleh undang-undang, membuka, memberikan inisial wajib pajak, inisialnya individu wajib pajak, berapa omsetnya. Dan Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa dia situasinya sangat berbeda. Itu. Karena apa? Ini ternyangkut transaksi emas tersebut. Kalau orangnya, Pak, karena apa, Pak? Kita, Pak, biasa, Pak, terjadi perbedaan antara SPT dengan laporan keuangan kita, dengan laporan perbankan kita. Karena apa? Ada rekonsiliasi bank dan kemudian ada koreksi fiskalnya. Lah, ini apa yang sebenarnya Bu Sri Mulyani kalau tadi tidak mau dikatakan oleh Pak Mahfud tidak berdasarkan fakta, apa yang mau disembunyikan oleh Bu Sri Mulyani di internal mereka? Ini yang kita juga ingin tahu, Pak. Usulan kawan-kawan untuk mengundang Bu Sri Mulyani itu sangat rasional dan masuk akal. Dan silakan sebelum datang ke sini diselesaikan di tingkat pemerintah, Pak. Supaya nanti apa? Tidak lucu, Pak. Kami sebagai partai pemerintah itu menyaksikan pihak eksekutifnya berantem sendiri, terus kami harus menilai pemerintahan yang kami dukung, Pak. Itu. Lah ini, Pak, minta tolong, Pak. Dan berikutnya, Pak, saya ingin menyampaikan, Pak, soal tadi yang disampaikan oleh Pak Ivan, transaksi 35 triliun itu, Bapak kemudian mengatakan mengasumsikan. Seorang kepala PPATK mengambil posisi mengasumsikan. Asumsi itu bersifat sangat subjektif, Pak. Sementara data-data keuangan itu harus dinilai, tidak boleh didasarkan kepada asumsi, tetapi kepada penilaian judgement profesional atas fakta yang ada. Bapak tadi kalimatnya clear, atas asumsi Bapak menyampaikan. Dasar asumsi, makanya saya nanya, Pak, nanti asumsi profesional apa yang jadi dasar pertimbangan Bapak? Apakah ini asumsi profesional atau asumsi subjektif pribadi Bapak? Itu. Karena apa? Bapak kemudian mengkaitkan dengan cangkang, perusahaan cangkang, kemudian transaksi yang dialihkan dengan proksi dan sebagainya. Bagi saya itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, Pak. Karena saya tahu dalam dan mengerti soal bagaimana mendesain dan hal-hal yang sifatnya transaksi seperti ini. Tetapi ini adalah hal yang sangat-sangat biasa di dalam sektor keuangan. Sama tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud soal Bapak tadi menyampaikan polanya kemudian berubah, mengganti PT-nya dengan ini, mengganti PT-nya dengan ini. Itu sangat biasa, Pak. Pertama, bisa saja dia bertransaksi untuk merubah kepemilikan saham yang berbeda, kemudian dia berganti PT dan sebagainya. Tetapi semua hal-hal yang tersebut kan harus diklarifikasi, karena LHA itu adalah raw material data, belum informasi. Ketika dia menjadi informasi adalah ketika dilakukan klarifikasi, dia baru menjadi informasi. Menjadi informasi pun harus dilakukan analisis lebih mendalam untuk kemudian klasternya kita bagi dua. Ini ada tindak pidananya, dugaan Mas Ian, itu pun masih dugaan, dan kemudian kita drop bahwa ini tidak ditemukan dugaan. Dugaan pun kita bawa ke APH, Pak. Prosesnya masih lebih jauh lagi. Proses rute yang panjang seperti ini, ketika di rute yang pertama kita sudah buka ke publik, apakah rakyat kita dengan literasi yang kita semua tahu, apakah akan bisa mencerna seperti kita mencerna penjelasan Pak Mahfud hari ini? Berbeda, Pak. Inilah sebuah pembelajaran yang paling baik kasus ini. Bagaimana rakyat jangan disajikan oleh data-data yang masih belum clear, masih belum jelas proporsi kedudukannya di dalam hukum. Dan ini juga menjadi indikasi bahwa di pemerintahan juga harus solid.
Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Pak Beni Harman tadi terjadi. Karena kami Pak adalah partai yang loyal memperjuangkan Pak Jokowi sejak awal, dan kami mengawal sampai akhir Pak. Itu kami mengawal sampai akhir Pak. Itu. Lah ini yang penting Pak, perlu kami sampaikan. Dan berikutnya Pak, tadi Bapak menyampaikan soal RAT, Bapak menyinggung soal angin Prayitno. Pertanyaan saya, sampai hari ini datanya RAT itu perbankannya, LHKPN-nya semuanya dibuka. Kalau LHKPN terbuka, perbankannya dibuka. Kemudian safety book-nya dibuka. Pertanyaan saya, sampai hari ini RAT itu belum menjadi status tersangka kasus apapun. Belum menjadi tersangka kasus apapun. Saya tanyakan kepada Menteri Keuangan saat saya rapat dengan Menteri Keuangan, kenapa, pertanyaannya, apa kesalahannya RAT? Sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban Pak. Nggak dijawab Pak pertanyaan saya. Menterinya sendiri didampingi oleh Dirjen Pajaknya, sampai saya selesai rapat tidak bisa menjawab pertanyaan saya yang sangat sederhana, apa kesalahannya RAT? Menterinya sendiri ya, itu yang terkenal itu Pak Ketua. Itu lah, ini Pak, maksud saya tidak sedang dalam properti, tapi ini adalah orang yang belum ditetapkan dalam status apapun, tapi data perbankannya sudah dibuka, data keuangannya yang seharusnya dirahasiakan dibuka dan sebagainya. Lah inilah yang ingin saya sampaikan Pak Ketua. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kita klarifikasi semua proses data di PPATK ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulfahri, silakan. Habis Pak Mulfahri, Ketua sebentar, Ketua minta izin. Sini. Oh, okay. Pak, saya belum sholat asar karena tadi sampainya sini belum asar. Kalau gitu gini, teman-teman, kita break aja sekalian buat berbuka puasa supaya enak ya, Pak Mahfud ya. Nah, gitu ya. Kita masuk lagi jam 19. Oke ya, Pak Mahfud. Terima kasih.